Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa bin Al-Adawi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, ya 2 pekan yang lalu, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang memata-matai anak. Ya, ketika orang tua melihat ada suatu indikasi ya yang memerlukan agar seorang ayah atau seorang ibu itu memeriksa keadaan sang anak, ya bahkan sampai memata-matainya, maka yang demikian tidak mengapa insya Allah. Kalau memang ada suatu hal yang mengindikasikan ya dia melakukan sebuah penyimpangan atau dia melakukan ada salah bergaul dan yang semisalnya, maka tidak mengapa bagi seorang ayah untuk memata-matai anaknya. Demikian juga kita telah jelaskan tentang pentingnya mencari guru yang saleh, ya, guru yang mengajarkan kebaikan kepada sang anak. Jangan justru memberikan pendidikan anak atau menyerahkan pendidikan anak kepada guru-guru yang mengajarkan kerusakan akhlak. Ya. Demikian juga kita sudah jelaskan pada pertemuan yang terakhir tentang pengaruh ya asisten rumah tangga, ya, pengaruh pembantu terhadap anak. Karena keberadaan anak ya yang berinteraksi dengan pembantu, ini cukup banyak memberikan pengaruh pada karakter sang anak. Sehingga orang tua hendaknya benar-benar memperhatikan perkara ini. Kita masih membahas hal-hal yang memberikan pengaruh kepada pendidikan anak-anak kita, ya. Di antara yang memberikan pengaruh kepada anak-anak kita itu adalah perkembangan teknologi. Ya, di masa sekarang ini perkembangan teknologi, demikian juga media massa ini sangat memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Ya, kalau dulu tidak terlalu besar ya pengaruhnya ya. Zaman kita dulu kan orang yang punya televisi pun cuma 1-2 saja ya. Kita banyak bermain dengan anak-anak tetangga, dengan lingkungan sekitar kita atau dengan adik kakak kita. Tapi sekarang dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat, maka anak-anak mendapatkan pengaruh dari perkembangan teknologi tersebut. Ya, dari apa yang dia tonton dari televisi, kemudian apa yang dia lihat juga melalui media sosial, ya. Sekarang kan anak-anak itu udah punya punya media sosial ya, walaupun masih di bawah umur sudah punya akun-akun media sosial. Ya, bahkan katanya sekarang generasi TikTok ya, generasi TikTok kecil-kecil sudah punya TikTok. Ya, coba lihat anak-anak kita itu kan dari dia lahir pun sudah berinteraksi dengan media sosial ya. Bapaknya ketika anaknya lahir ya di kamera, di video, kemudian videonya diupload di medsos. Nah, sehingga perkembangan teknologi semacam ini hendaknya jadi perhatian orang tua. Ya, terutama konsumsi terhadap media sosial ya atau media-media lainnya, televisi ya. Ini harus benar-benar menjadi perhatian orang tua. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan juga ya dalam kajian kitab ini juga kalau saya tidak salah ya. Ada anak yang suka memukul adiknya karena nonton TV, karena nonton film kartun Tom and Jerry. Ya, ini menunjukkan bahwa media massa, televisi, demikian juga media sosial ini memiliki pengaruh terhadap anak-anak kita. Baik. Qala wasailul i'lam wa atharuha. Kata beliau di sini adalah media massa dan juga pengaruhnya terhadap pendidikan anak.
Kata beliau, amma wasailul i'lam al-mar'iyah wal masmu'ah wal maqru'ah fa khataruha fi katsirin minal budan azim wa dararuha jazim. Kata beliau, ya, media massa, ya, baik itu yang ditonton ataupun yang didengar, ya, seperti radio, ya, wal maqru'ah, demikian juga yang dibaca, maka bahayanya itu sangat besar. Ya, maka banyak sekali akhlak buruk yang tersebar dari media massa, ya, banyak perilaku-perilaku yang menyimpang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena pengaruh media massa. Ada seorang anak, ya, wa kam min ibnin qad aqqa abawai, ada seorang anak yang berlaku durhaka kepada orang tuanya, ya, kenapa? Melihat, menonton acara di televisi, melihat anak-anak yang berlaku, ya, anak-anak yang berperilaku tidak pantas kepada orang tua, kemudian ditiru oleh anak-anak. Ya. Kemudian kata beliau, wa kam min zaujin, ya, wa kam min sadiqin qad ghadara bi asdiqaihi. Betapa banyak orang yang menipu saudaranya, menipu temannya, ya, karena meniru adegan di televisi, kemudian dia menipu temannya. Wa kam min imra'atin qad khanat zaujaha. Betapa banyak, ya, wanita-wanita, ya, para istri yang berkhianat kepada suaminya, ya, yang berkhianat kepada suaminya, ya, bukan hanya suami saja, ya, istri juga, bukan hanya istri saja, ya, tapi suami juga, ya, melakukan perselingkuhan, ya, perzinahan, ya, mengkhianati pasangannya. Wa kam min zaujin qad talaqa zaujatahu, ya, kullu dzalika bisababiha. Demikian juga betapa banyak, ya, suami yang mentalak istrinya. Dan ini semua sebabnya adalah media massa, dari apa yang dia tonton. Ya, mencontoh apa yang dia dapatkan dari media massa. Ya. Kan kadang media massa itu, ya, terutama film-film itu, ya, yang dibuat oleh orang-orang yang tentunya mereka bukan orang-orang yang berpegang teguh kepada agama. Maka mindsetnya mereka, ya, jauh berbeda dengan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama. Ya, mereka menjadikan yang namanya perselingkuhan. Coba lihat, ada film itu, ya, yang bercerita tentang anak yang hamil di luar nikah, ya, anak remaja yang hamil di luar nikah. Nah, itu pelang-pelangnya itu apa, nggak tahu apa judulnya. Saya pernah lihat itu di jalanan Jogja, adegan itu, ya, gambar anak sedang memperhatikan alat pengecek kehamilan itu, ya, alat pengecek kehamilan. 2 tanda strip atau apa judulnya, ya. Nah, ini kan merusak, ya, merusak. Jadi anak-anak kita meniru apa yang dilakukan, apa yang terjadi di sana, ya. Atau setidaknya mereka memiliki mindset nggak apa-apa melakukan hal itu, tapi jangan sampai hamil. Nah, ini merusak semua. Wal iyadzu billah. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Wa kam fiha min idha'atin lisolawat. Demikian juga, ya, media massa ini, ya, banyak menyebabkan orang melalaikan sholat, ya, banyak melalaikan sholat, ya. Ketika ada sinetron-sinetron yang ditayangkan di prime time, ya, bertabrakan dengan waktu sholat, banyak orang yang kemudian mengundur-gundur waktu sholatnya sampai kemudian sudah mau keluar dari waktu sholat, baru kemudian dia baru dia sholat. Jadi menunda-nunda sholat akibat apa yang dia tonton, ya. Maka kata beliau kemudian, wa kam fiha min ittiba'il syahawat wa kam fiha min tahyij 'alal fawahish. Ya, betapa banyak, ya, dorongan-dorongan untuk mengikuti syahwat. Demikian juga dorongan-dorongan untuk melakukan perbuatan yang keji, ya. Pacaran, satu hal yang biasa, ya, yang muncul dari media massa. Wa kam fiha min tazyini lil batil wa sukhriyati minal imani wa ahlihi wa dini wa man i'tanaqahu. Demikian juga betapa banyak di media massa itu ditayangkan, ya, usaha upaya untuk memperindah kebatilan dan mengolok-olok, ya, keimanan dan orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berpegang teguh terhadap agama, ya. Apalagi kalau kita lihat film-film barat. Film-film barat itu yang sekarang itu menunjukkan ada tokoh-tokoh Islamnya, ya, karena memang Islam itu sekarang marak di barat.
ada tokoh-tokoh Islamnya, tapi yang ditampakkan di sana ya tokoh-tokoh Islamnya itu misalnya memiliki karakter yang jelek, akhlak yang jelek, ya. Atau kalau ada tokoh-tokoh Islam yang baik ya, tapi dia pro LGBT ya, dia menganggap bahwa jilbab itu adalah pengekangan kebebasan dan lain sebagainya. Maka hati-hati ya, media massa ini sangat besar kerusakannya bagi pendidikan anak-anak kita. Ya. Oleh karena itu hendaknya seorang bapak memperhatikan apa yang dikonsumsi ya oleh anaknya. Ya, jangan sampai kemudian anaknya dia biarkan begitu saja ya menonton apa yang ditayangkan di media massa, di televisi, demikian juga melalui internet ya, maka kemudian menyebabkan anak-anaknya ya memiliki perilaku yang menyimpang. Nah, kemudian kata beliau di sini media massa di masa kita ini kedudukannya seperti al-jalis, seperti seperti teman, ya, seperti kawan dekat. Imma annaha jalisun salih au jalisun su. Maka bisa jadi dia berperan sebagai teman yang baik atau teman yang buruk. Apabila media massa yang dia konsumsi itu mengajak pada kebaikan, ya, mengajak pada kesolehan, kemakrufan, ya, maka yang demikian adalah sebuah kebaikan, ya. Namun apabila yang dia tonton ini ya adalah perkara-perkara yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan seseorang itu melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini merupakan kerusakan. Ya, kata beliau wa in kana duna dzalik fallahu la yuhibbul fasad. Kalau tidak seperti ini, artinya tidak media massa yang dikonsumsi oleh anak-anak ini tidak mengajak kepada kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai kerusakan. Ya. Wala darara wala diraran. Demikian juga tidak boleh membahayakan. Terkadang orang tua ini membahayakan anak-anaknya dengan cara apa? Dengan cara membiarkan anak-anaknya tadi menonton tontonan yang negatif, ya, tontonan yang merusak akhlaknya. Maka tidak boleh membahayakan seperti ini. Orang tua yang harusnya dia menjaga anaknya malah justru membiarkan anaknya terjatuh pada kerusakan, ya. Demikian juga was'am'u wal basaru wal fu'adu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan ingatlah bahwa pendengaran, ya, penglihatan dan hati itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jangan kemudian kita menyia-nyiakan waktu kita untuk mempergunakannya mengkonsumsi apa-apa yang tidak bermanfaat bagi diri kita atau bahkan menimbulkan bahaya. Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang disia-siakan ya oleh kebanyakan manusia, yang manusia itu tertipu padanya, yaitu apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya. Jadi jangan disia-siakan waktu luangnya untuk melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang membahayakan. Coba sekali-kali ibu-ibu tuh lihat ya, apa sih yang ditonton oleh anak-anak kita, ya, dan apa pengaruhnya terhadap anak-anak kita. Ya jangan sembarangan ya. Kadang-kadang ya itulah karena kesibukan, ibunya kerja atau ibunya ada aktivitas, ya sudah anaknya biar diam, taruh di ruang tengah, di ruang keluarga, kemudian disetelkan TV ya, entah itu nonton SpongeBob atau nonton ya film-film yang biasa ditayangkan di media massa atau di televisi. Maka coba dicek apa yang dia tonton ya, apakah yang dia tonton ini sudah tontonan yang baik ya atau justru merusak. Ya seperti SpongeBob itu saya banyak baca ulasan ya di media massa. SpongeBob, demikian juga Nickelodeon. Nickelodeon itu perusahaan yang menaungi acara SpongeBob itu, ya, atau program yang menaungi acara SpongeBob itu adalah pendukung LGBT, ya, pendukung LGBT. Ya, jadi jangan heran kalau di dalam acara-acara yang mereka tayangkan ini ada penyusupan ajaran LGBT. Ya, demikian juga akidah-akidah yang menyimpang. Semuanya
mereka coba susupkan melalui televisi. Demikian juga kalau media tersebut menyibukkan seseorang dari sholat, ya, menimbulkan kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu la yuhibbul fasad." Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Demikian juga Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, ya, celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Ya, media ini tidak kita pungkiri, ya, dia memiliki pengaruh juga membuat orang lalai dari salat. Ya, terutama ketika waktu-waktu penayangannya bertepatan dengan waktu salat. Banyak orang yang memilih untuk menonton TV daripada dia menunaikan salat tepat waktu. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Maka datang setelah mereka, ya, kaum pengganti yang jelek, ya. Apa sifat kaum yang jelek ini? Mereka menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Ya, fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak dia akan mendapatkan kesesatan. Nah, ini peringatan dari beliau, ya, tentang permasalahan teknologi dan juga tentang masalah media massa atau media yang dikonsumsi oleh seorang anak. Ini beliau membuat buku ini, ya, mungkin puluhan tahun yang lalu, ya, yang mungkin belum ada medsos, belum internet pun belum marak, ya. Beliau sudah berbicara seperti itu tentang bahayanya media. Maka kita sekarang, di masa sekarang yang media lebih gencar lagi, ya, untuk mempertontonkan kerusakan, harus lebih berhati-hati. Harus lebih berhati-hati. Seperti yang kita sampaikan, ya, dulu orang kalau ingin mengkonsumsi pornografi, ini harus diam-diam. Tapi kalau sekarang yang penting dia punya HP, ada internet, dia bisa mengkonsumsi pornografi. Ya, sehingga apa? Orang tua benar-benar harus berhati-hati, harus mewaspadai, ya, media yang dikonsumsi oleh anak-anaknya. Ya, makanya saya bilang itu, mengapa kalau misalnya anak-anak kita tuh punya HP, bapak dan ibunya itu periksa histori apa yang dia browsing, ya, apa yang dia lihat di YouTube, video apa yang dia lihat di YouTube, agar dia bisa mengantisipasi kalau misalnya anaknya ini membuka hal-hal yang menyebabkan kerusakan pada diri sang anak. Baik. Kemudian perkara selanjutnya, ya, yang mempengaruhi pendidikan anak adalah hubungan dengan tetangga. Ya, jadi tetangga ini memiliki pengaruh juga terhadap anak-anak kita. Ya, kalau anak kita, ya, berbuat baik kepada tetangga, memperlakukan tetangga dengan baik, maka tetangga pun akan memperlakukan anak-anak kita dengan baik. Sehingga aman kita, enak kita kalau misalnya apalagi kalau anak tetangga kita adalah tetangga yang satu frekuensi dengan kita, ya, yang sama-sama menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, memperhatikan sopan santun, memperhatikan akhlak, maka kita pun dengan dengan lapang dada melepaskan anak-anak kita bermain bersama anak-anak mereka. Ya, tapi kalau misalnya mereka rusak, ya, tetangga kita bukan tetangga yang baik, atau mereka baik tapi tidak kita perlakukan dengan baik. Nah, kadang ini juga satu permasalahan. Tetangga kita pada hakikatnya adalah tetangga yang baik. Anak-anaknya pun Masya Allah. Namun kita tidak memperlakukan tetangga kita dengan baik. Ya, tidak memperlakukan anak-anak tetangga kita juga dengan baik. Ternyata ini pun akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Ya, jadi tetangganya pun tidak suka dengan anak-anak kita. Kenapa? Karena bapaknya juga tidak dia sukai. Nah, ini yang akan disinggung oleh beliau di sini. Kata beliau, wa ta'amulatuka ayyuhal ab wa anti ayyatuhal ma'al jiran tan akis. Beliau mengingatkan bahwa hubunganmu, wahai bapak, ya, dan engkau, wahai ibu, dengan tetanggamu ini ada pengaruhnya. Memberikan pengaruh kepada anak-anak. Fa in kunta muhsinan ila jiran wa ila abnaihim amilu auladaka bi muqtada hadzal ihsan wal karam. Apabila Anda berlaku baik kepada tetangga dan juga berlaku baik kepada anak-anak mereka, maka mereka pun akan memperlakukan anak-anak Anda sesuai dengan perlakuan dan kebaikan yang Anda berikan. Nah, kalau kita ingin baik, ya, misalnya melepas anak-anak di
ke tetangga, ya. Kita juga hendaknya memperlakukan anak-anak tetangga itu dengan baik. Ya, jadi kalau anak tetangga main ke rumah, biarkan dia main ke rumah. Kemudian kalau kita bikin makanan, kita share makanan juga. Kan nih anak-anak nanti akan cerita kepada bapak dan ibunya. Oh, tadi aku main di rumah si fulan, ya, diperlakukan dengan baik, dikasih ini sama om, dikasih ini sama tante, kita main bareng, ya. Nah, nanti kalau anak kita yang main ke anak tetangga, maka anak kita pun akan diperlakukan dengan baik. Ya, makanya ini kata beliau, apabila kita melakukan kebaikan kepada tetangga kita, maka tetangga kita pun akan balas memperlakukan anak-anak kita dengan baik. Amma idza kunta faddan ghalidhan ya ma'al jiran wa ma'a abnaihim qabilu auladaka aidan bimithli hadhil muqabalah wa amiluhum bimithli hadhil muamalah. Adapun kalau Anda kasar, ya, bersikap kaku kepada tetangga dan anak-anak tetangga, misalnya ketika ada anak tetangga main di sini, ngapain kamu main di sini? Pulang. Ya. Padahal anak kita sering main ke rumahnya. Giliran dia main ke tempat kita, malah kita bentak-bentak. Maka yang demikian akan menimbulkan kesan negatif pada diri sang anak, lalu dia cerita kepada ibunya. Akhirnya nanti ketika anak kita bermain di rumahnya, dia akan mendapatkan perlakuan yang sama. Ya. Kemudian beliau sampaikan di sini, misalnya ketika kita pulang ke rumah, kemudian bawa makanan, bawa buah-buahan, kemudian kita lihat ada anak tetangga di sana, maka kita bagikan juga makanan tersebut. Ya sudah lihat, kita bawa makanan, ya, makan bareng sama anak-anak kita, misalnya beli kue misalnya. Ya, beli kue, kemudian ya sudah makan kuenya bareng-bareng, dipotong kuenya, makan bareng-bareng. Maka ini akan menimbulkan citra yang positif pada diri anak tetangga kita, yang nanti akan melahirkan kecintaan pula dari anak tetangga kepada anak-anak kita. Maka beda antara seorang tetangga yang dermawan dengan tetangga yang pelit. Tetangga yang dermawan, maka dia akan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi tetangga yang pelit, ya, maka dia pun akan dipandang negatif oleh tetangga sekitarnya. Ya, ini makanya kata beliau, la syakka annahum yuhibbun man yukrimuhum wa yahnu alaihim wa yuhibbuna abna'ahum wa yuhibbuna banatahu wa yuhsinuna ila abna'ihi wa banatihi. Maka tidak dilakukan lagi. Kalau kita berbuat baik kepada tetangga kita, maka tetangga kita akan memuliakan anak-anak kita, akan mencintai anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian bersikap baik kepada mereka, ya. Wa kullu dzalika lahu atharun fi tarbiyati tifl. Yang ini semua memberikan pengaruh, ya, kepada pendidikan sang anak. Ya, jadi perhatikan juga bagaimana sikap kita kepada tetangga kita, ya, sikap kita kepada tetangga kita. Kalau memang anak-anak kita itu ingin kita lepas untuk bermain dengan tetangga-tetangga kita. Kemudian faktor yang selanjutnya yang berpengaruh kepada anak-anak kita, ya, tabiatul buldan allati ta'ishu fiha al-usratu wa siratu ahliha. Watak suatu negeri, ya, atau watak penduduk suatu negeri yang kita tinggal di sana, demikian juga kebiasaan mereka. Ya, tempat kita tinggal, ya, lingkungan tempat kita dan anak-anak kita tinggal, ini juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan anak. Kalau tinggalnya kita di lingkungan yang jelek, ya, lingkungan orang-orang yang melakukan kemaksiatan atau lingkungan orang-orang kafir, ya, maka nanti anak-anak kita pun akan mendapatkan pengaruh dari lingkungan tersebut. Berbeda kalau misalnya dia tinggal di lingkungan yang islami atau lingkungan yang sudah mengenal agama, punya komitmen terhadap agama, ya, maka dengan mudah dia melepas anak-anaknya untuk bermain di lingkungan sekitarnya. Ya, tapi kalau misalnya lingkungannya rusak, ya, lingkungan pecandu narkoba, lingkungan atau area prostitusi, ya, dan yang semisalnya, maka tentu ini sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Ya, maka ada ungkapan yang ma'ruf di kalangan orang-orang Arab, ya, al-jaru qabla dar. Ya, lingkungan sekitar itu harus diperhatikan sebelum kita melihat kondisi rumahnya, kondisi fisik rumah.
Jadi kalau misalnya antum ingin mencari rumah, ya ingin pindah rumah misalnya, ya sekarang masih sama mertua, kemudian pengen ngontrak sendiri. Nah itu yang pertama kali dilihat itu bukan kondisi rumahnya, fisik rumahnya. Ya kadang-kadang kalau kita nyari rumah kan lihat ya kamarnya berapa, kemudian bocor apa enggak, ya enggak? Ini kan yang menjadi patokan kita ketika mencari rumah. Tapi juga yang perlu kita perhatikan itu lingkungan. Tetangga kita kanan kiri itu siapa? Ya, tetangga sebelah kanan ya ini orangnya suka clubbing, anak-anaknya suka clubbing. Ya, sebelah kiri pengedar narkoba. Ya, sebelah mana lagi depannya ternyata apa? Terlibat prostitusi online misalnya. Wah, ini lingkungan yang jelek ini ya. Walaupun rumahnya bagus, tapi tidak layak untuk kita jadikan sebagai tempat tinggal. Maka di sini beliau mengingatkan lingkungan, ya, watak penduduk, kebiasaan penduduk suatu kampung ini sangat besar, ya, pengaruhnya kepada pendidikan anak-anak kita. Ya, maka lingkungan yang dihuni oleh orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak, tidaklah sama dengan lingkungan yang dihuni oleh orang-orang yang saleh. Ya, ahlul khair wal fadl was salah, ya. Beda dengan lingkungan yang dihuni oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki keutamaan dan orang-orang yang saleh. Ya. Oleh karena itulah wa min thamma ya syuri'at al-hijrah min ardil fasad ila ardi ahli shalah. Makanya kata beliau disyariatkan untuk hijrah, berpindah dari tempat yang rusak ke tempat yang ditinggali oleh ahlus shalah, oleh orang-orang soleh. Ya, ini disyariatkan ya. Jadi bukan suatu hal yang tidak diatur dalam syariat kita, diatur. Bahkan kita itu barakallahu fikum disyariatkan untuk pindah. Kalau memang lingkungan yang ada di sekitar kita itu memberikan pengaruh negatif kepada kita, maka hendaknya kita pindah. Ya, maka hendaknya kita pindah. Ya. Jadi keselamatan agama, keselamatan akhlak ini lebih kita utamakan. Ya, jangan sampai kita nyari rumah yang murah gitu ya, misalnya ya. Bagus tapi murah, tapi lingkungan sekitarnya rusak. Jangan. Disyariatkan untuk hijrah dari tempat yang rusak ke tempatnya orang-orang saleh. Dalilnya kata beliau, fahada qatilu tis'ati wa tis'ina alladhi atammahum biqatli rahib ya faqatala hina idin mi'ata nafsin yu'mar ya bitarki ardihi. Dalilnya adalah kisahnya pembunuh 99 nyawa kata beliau. Jadi ada orang yang membunuh 99 nyawa, kemudian dia komplitkan, dia lengkapkan pembunuhan tersebut menjadi 100 nyawa. Ya. Maka kemudian ketika orang ingin bertobat, ya, setelah dia membunuh 100 nyawa, dikatakan kepadanya ya agar dia berpindah ya dari dari lingkungannya yang sekarang ke lingkungannya yang baru. Ya. Diperintahkan dia untuk pindah. Pindahlah engkau ya, ketika dia meminta nasihat dari seorang alim, kata sang alim, pindahlah engkau dari tempatmu yang sekarang. Kemudian pergilah engkau ke negeri sana. Ini dia menunjuk sebuah negeri di mana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia diarahkan untuk pindah tempat tinggal. Untuk pindah tempat tinggal. Ya, kenapa? Karena lingkungan ini ya walaupun kita mungkin kita mungkin ya orang yang istilahnya yang berpegang teguh pada agama ya, yang nggak mau melakukan kemaksiatan dan yang semisalnya, tapi kalau lingkungan sekitar ya isinya adalah para pelaku maksiat, maka bisa jadi kita akan terseret mengikuti mereka. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar ya yafirru bidinihi minal fitan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tiba waktunya
bahwa sebaik-baik harta seorang muslim ini adalah seekor kambing. Ya. Kemudian dia mengembalakan kambing-kambing tersebut sampai ke atas bukit, ya, ke puncak bukit dan tempat-tempat turunnya air, yafirru bidinihi minal fitan. Ya. Maksudnya mawaqi'ul qatar adalah tempat turunnya air, ini maksudnya adalah lembah-lembah. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia melarikan dirinya agar tidak terjatuh pada fitnah. Agar dia tidak terjatuh pada fitnah. Nah, si Nabi SAW menunjukkan kepada kita, ya, bahwa kalau Anda ingin menyelamatkan diri Anda, disyariatkan untuk pindah. Ya, ini perlu kita sampaikan, ya. Misalnya ibu-ibu di sini kan, wah Ustadz kita susah, ini kita ikut suami. Ya sampaikan pada suami, Mas ini lingkungan kita nih rusak. Kita kalau ngerubahnya nggak bisa. Ya misalnya lingkungan, tinggal di lingkungan di satu kampung, ya. Orang-orangnya di sana pelaku maksiat, suka melakukan judi, ya, pelihara anjing, kemudian nyetel musik keras-keras, ya. Ini tentu akan berdampak negatif pada anak-anak kita. Ya. Makanya rumah yang sederhana di lingkungan yang baik ini lebih baik daripada rumah yang mewah, rumah yang sangat bagus tapi lingkungan di sekitarnya itu rusak. Ya, ini perlu menjadi perhatian kita. Cari lingkungan yang baik yang bisa menjaga tumbuh kembang anak-anak kita. Maka ini yang disebutkan dalam hadis ini, Nabi SAW sampai mengatakan apa? Ada seseorang yang dia cuma punya harta kambing saja, lalu dia melarikan diri dari fitnah, ya, pergi ke puncak-puncak gunung atau ke lembah-lembah, ya, menyendiri di sana agar tidak ikut terkotori oleh kemaksiatan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin." Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-68 Allah berfirman, apabila engkau melihat orang-orang yang mengolok-ngolok ayat-ayat kami, ya, maka fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau darinya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa kita disyariatkan bagi kita untuk berpaling dari pelaku kemaksiatan. Fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau darinya. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai dia membicarakan, ya, perkataan yang lainnya. Wa imma yansiyannaka syaitan, dan apabila engkau dilupakan oleh syaitan, misalnya kita duduk bersama mereka, kita lupa, ya, bahwa mereka ini mengolok-ngolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fala taq'ud ba'da dzikra. Setelah kalian ingat, setelah kalian sadar, maka jangan duduk bersama mereka. Lihat, disuruh menjauh dari mereka. Ya. Janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim setelah engkau mengingatnya. Na'udzubillah. Ya. Maka kemudian kata beliau, fal ibnu yakhruj minal bait fayara al-atfal fi syari', ya, yanzuruna ila al-video wa ila televisiun wa ila syasha as-sinema wa dushush wa ma fiha min manadir al-muharramah, ya, fatilqaiyat, ya, tahfu nafsa tifl ila nadhari ila hada asyashat fa yatalaqqa minha asyar wal fasad. Maka anak ketika dia keluar dari rumahnya ngelihat anak-anak tetangganya, ya, mereka berkumpul, ya, nonton video, nonton televisi atau melihat bioskop, ya, melihat acara-acara yang ada di parabola, ad-dushush, ya. Ad-dush itu apa? Parabola, ya. Jadi ini kita bayangkan apa, anak-anak zaman dulu lah, ya. Jadi buku ini ditulis zaman dulu, ya. Jadi zaman dulu tuh ya orang apa, nonton parabola, ya, nonton TV, nonton video, ya, ngerental video, kemudian nonton bareng-bareng. Nah, kalau dia bergaul dengan tetangga-tetangganya, kemudian kegiatan di tetangganya hanya apa, kegiatan-kegiatan seperti ini, maka tentu ini akan merusak. Ya, kalau sekarang itu apa, main game rame-rame, main game bareng, ya. Main game kumpul di tempat yang ada wifi-nya, kemudian main game bareng-bareng di sana anak-anak. Nah,
Kalau lingkungan sekitarnya anak-anak yang seperti ini, maka bagaimana anak-anak kita akan berkembang? Kalau ada yang tanya misalnya, Ustadz, kita belum mampu nih Ustadz untuk pindah Ustadz. Terus gimana ini anak-anak tetangga rusak? Ya maka hendaknya kita jangan biarkan anak-anak kita bergaul kalau begitu. Ya. Kalau lingkungan sekitar itu banyak yang rusak, maka jangan biarkan anak-anak kita bergaul dengan mereka. Kenapa? Karena ini akan merusak anak-anak kita. Ya, kan kadang ada orang yang nggak mampu ya, atau dia kalau ngontrak rumah berat. Jadi misalnya hanya meninggali rumah yang diwariskan oleh orang tuanya, nggak bisa pindah. Ya maka dia jangan dia biarkan anak-anaknya itu untuk bergaul sembarangan dengan tetangga. Ya, maka keadaan lingkungan ini akan memberikan banyak sekali pengaruh kepada pendidikan anak-anak kita. Ya. Demikian juga anak-anak perempuan ya. Ketika dia lihat tetangga-tetangganya mutabarrijat ya, atau bahkan di sebagian lingkungan ya, lingkungan-lingkungan yang dekat-dekat tempat pelacuran, dia bisa melihat wanita-wanita menjajakan tubuhnya ya dengan pakaian yang seronok ya. Dia tumbuh kembang di lingkungan yang seperti ini tentu akan menyebabkan kerusakan pada dirinya. Dari kecil sudah terbiasa melihat kita sudah melihat hal-hal yang negatif ya. Jadi paling minimnya ya paling minimnya dia menganggap bahwa hal itu adalah suatu hal yang biasa, Baik. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, bahwa lingkungan ini juga besar pengaruhnya terhadap tumbuh kembang sang anak. Baik. Kemudian apa lagi yang berpengaruh pada pendidikan sang anak? yakni rohalatul abna wa amakin ya tuwajiduhum, yaitu perjalanan dia, rekreasinya, ya, tempat-tempat yang dia kunjungi. Ini juga memberikan pengaruh, ya, ini juga memberikan pengaruh pada sang anak, ya, pengaruh pada sang anak. Ya. Kata beliau, li rohalati allati yaqumu biha al-abna wal amakin allati yukthiruna at-tawajud fiha atharun qawiyyun ala tarbiyatihim wa sulukihim. Perjalanan-perjalanan yang sering dilakukan oleh sang anak serta tempat-tempat yang sering dia kunjungi ini juga memiliki pengaruh terhadap pendidikan dan akhlak sang anak. Ya, ini juga mempengaruhi pendidikan sang anak. Fal ibnu alladhi yurabba fil masajid laisa kal ibni alladhi yurabba fil maqahi wal mala'ib. Seorang anak yang dia itu tumbuh di masjid, dididik di masjid, kebanyakan waktunya dihabiskan di masjid, tentu berbeda dengan anak-anak yang dia biasa atau tumbuh di maqahi, ya, di kafe-kafe. Ya, diajak oleh bapaknya kafe, ayo ngopi-ngopi. Demikian juga malaib, ya, tempat-tempat permainan. Seperti kids zone, ya. Ya, setiap kali habis pulang sekolah main kids zone. Kalau zaman dulu itu main dingdong. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak laku. Kenapa? Semua mainan ada di HP, ya. Game-game yang menarik itu ada di HP. Ya. Tapi tempat-tempat yang dia suka kunjungi ini juga berpengaruh, ya. Wal ibnu alladhi yajtami'u ma ikhwanihi ala tilawatil Qur'an laisa kal ibni alladhi yujalisu, ya, al-mudkhinin, ya, wat tujar al-mukhaddirat. Maka anak-anak yang berkumpul dengan saudara-saudaranya untuk membaca Al-Quran, kumpulnya sama para hafidz Al-Quran, ya, orang-orang yang kegiatan sehari-hariannya itu adalah Al-Quran, gak pernah lepas dari Al-Quran, maka tentu berbeda dengan anak-anak yang berkumpul dengan, ya, anak-anak yang suka merokok, ya, teman-temannya ngerokok, ya, tempat-tempat kumpulnya ini adalah tempat-tempat orang-orang yang suka merokok. Ya, demikian juga di tempat-tempat berkumpulnya para pedagang narkotika. Ya.
maka tentu ini akan memberikan pengaruh kepada anak. Ya, oleh karena itu orang tua ya hendaknya mendorong anak-anaknya untuk berkunjung ke tempat-tempat yang baik. Ya, berkumpul di tempat-tempat yang baik. Maka kata beliau, fahathu abna'ak ala dhihabi ilal masjid. Ya. Wastahibhum ilaiha. Ya, maka doronglah anak-anakmu untuk pergi ke masjid. Jadi tempat yang paling sering dikunjungi oleh anak-anak kita itu adalah masjid. Terutama anak laki-laki ya, terutama anak laki-laki. Dan bahkan temani dia, ya, temani anak-anak itu untuk pergi ke masjid. Kemudian wa khudhum ila amakin, ya, tarwihi an nafsi. Bawalah anak-anak Anda ke tempat-tempat yang melapangkan jiwanya. Tempat-tempat rekreasi. Laisa fiha athamun wa laisa fiha munkarat. Tempat-tempat rekreasi yang tidak ada dosa padanya dan tidak ada ya perilaku-perilaku yang mungkar. Ya. Jadi apa? Kalau ingin mencari tempat rekreasi anak, cari tempat rekreasi yang tidak ada maksiat padanya. Ya, biasanya tempat-tempat wisata yang berbasis alam ya. Ini kurang ada maksiatnya dan manfaatnya sangat banyak. Misalnya berkunjung lihat ke sungai ya, kan sekarang banyak tuh tempat-tempat wisata yang alami ya. Berkunjung ke sungai, atau kalau misalnya bukan di tempat wisata ya kita ajak ya. Kita ajak ke tempat-tempat berpetualang sedikit ya, ke pinggiran-pinggiran desa ya, ke tempat-tempat sungai-sungai ya, biar dia melihat bagaimana alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, jangan kemudian mengajak anak-anak untuk apa? Untuk berkunjung ke tempat-tempat maksiat. Kemudian beliau menyinggung ini sebagian orang tua, ya, fa'ajibun amru aba. Sungguh mengherankan ya kebiasaan para ayah. Ya. Di mana mereka mengatakan yaquluna li abnaihim wa banatihim jaizatukum adh-dhihab ilal baris. Ya, yang dia mengatakan kepada anak-anaknya, nanti kalian bapak beli hadiah jalan-jalan ke Paris. Kayaknya kalau kita enggak lah ya. Kecuali dari keluarga jet set ini ya. Nanti jalan-jalannya ke Paris atau ke London. Ya, atau ke tempat peristirahatan musim panas. Dan tempat-tempat yang lainnya yang mengandung kerusakan. Ya, apa yang kita lihat di negeri-negeri kafir? Yang kita lihat di sana adalah para wanita mutabarrijat, wanita-wanita yang mutabarrij, yang apa? Menampakkan kecantikannya, kemudian mengumbar auratnya, ya. Kemudian yang kita lihat di sana apa? Orang-orang minum khamar. Ya, orang-orang minum khamar di mana-mana kita lihat orang-orang yang minum khamar. Kita lihat laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan, mereka jalan berdua. Biasa. Ya, bahkan kalau di Paris itu dekat Menara Eiffel ya biasa orang di sana kemudian berciuman, berpelukan, ya. Dan apakah itu yang akan kita tontonkan kepada anak-anak kita? Ya, tentu bukan itu yang ingin kita pertontonkan kepada anak-anak kita, ya. Tapi saya kira jarang lah ya. Nggak tahu kalau ada yang ikut peserta kajian ini yang Masya Allah yang liburannya biasa ke sana ya. Kalau kita sini mungkin ya liburan ke Bali lah. Ya, anak-anak ayo kita ajak liburan ke Bali. Ya, di bandara saja sudah kita lihat banyak wanita-wanita yang memakai pakaian seronok ya. Ya, kadang jangan di Bali aja ya, di Jogja ini juga kalau ada turis-turis bule itu kan kadang-kadang mereka pakai pakaian pendek-pendek tuh yang perempuan. Ya, belahan dadanya diperlihatkan dan lain sebagainya. Ini akan menimbulkan pengaruh negatif pada anak-anak kita. Ya, jadi perjalanan yang ditempuh oleh anak-anak kita ya ini adalah ini akan memberikan pengaruh kepada dia. Tempat-tempat yang dia kunjungi ya ini akan memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Ya. Namun kata beliau di sini ya, kalau ada diberikan keluasan rezeki ya, fa idza kunta mimman wasa'allahu alaihim fahud abna'ak wa banatak ma'aka ya wa banatika ma'aka ila baitillah al-haram.
Kalau Anda memang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, maka coba bawa anak-anak Anda itu untuk berkunjung ke Masjidil Haram, umroh. Ya kalau sekarang susah ya, masih pandemi, ya. Tapi daripada anak-anak itu diajak ke ke tempat-tempat wisata di luar negeri, ke negeri-negeri kafir, alangkah baiknya kalau uang itu dialokasikan untuk mengajak mereka umroh ke Masjidil Haram. Demikian juga berkunjung ke Masjid Nabawi. Ya, wa tamaru ma'a abnaik wa hajja ma'ahum. Maka kemudian engkau berumrah bersama anak-anak dan juga atau berhaji bersama mereka, ya. Tentu kalau memang punya uang, mungkin uang yang kita pakai untuk berumrah, untuk melakukan umrah ini lebih sedikit daripada uang yang kita pakai untuk jalan-jalan di Paris. Maka daripada untuk jalan-jalan di negeri-negeri Eropa, negeri-negeri kafir, alangkah baiknya kalau kita pakai untuk mengajak anak-anak kita pergi umroh. Ya, luar biasa. Ya, barang siapa yang pernah pergi umroh, dia akan merasakan efek dari umroh tersebut pada dirinya. Ya, ketika dia melihat di depan Ka'bah, ya, menangis dia di depan Ka'bah, kemudian tangannya dia tengadahkan ke atas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan kebaikan kepadanya, ya, dunia akhirat, luar biasa. Ya. Kata beliau, ajak dia ke tempat air Zam-Zam. Ya, Masya Allah ya. Maka orang tuanya pun harus tahu ini ya tentang sejarah-sejarah tempat-tempat yang penting di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ajak dia untuk ke Zam-Zam ya. Kemudian demikian juga ceritakan kepada dia ya, ajak dia ke Safa, ke Marwa, kemudian sholat di belakang makam Ibrahim. Maka ini semua kata beliau akan tercatat pada memori sang anak. Ya. Yuthbitu fi dhihni, akan tertanam pada memori sang anak. Ya. Maka kemudian dia pun yang dia ketahui adalah tempat-tempat yang baik. Yang ada di memorinya adalah tempat-tempat yang baik. Masjidil Haram, kemudian Ka'bah, makam Ibrahim, kemudian tempat Zam-Zam, ya. Maka ini akan menimbulkan berpengaruh kepada sang anak. Biarkan kemudian kata beliau ketika dia bertemu dengan teman-temannya, ya. Efek dari dia bercerita, dia diajak ke tempat yang baik ini, nanti yang akan menjadi pembicaraan antara dia dengan teman-teman adalah kebaikan juga. Ya, nanti dia cerita kepada teman-temannya tentang Masjidil Haram, ya, Ka'bah itu seperti apa, Masjidil Haram itu apa, makam Ibrahim, apalagi kalau kita ceritakan sejarahnya, ya, itu Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Sana ada yang namanya makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini adalah batu tempat dipijaknya, batu tempat pijakannya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Kemudian ketika minum Zam-Zam, dia bisa bercerita, oh saya pernah minum Zam-Zam. Zam-Zam ini dulu ceritanya adalah ibu kita Hajar alaihissalam mencari air sampai kemudian dia naik ke Safa dan Marwa, ya. Lalu tidak mengumpulkan air. Ketika dia kembali kepada anaknya, ternyata ada malaikat yang menggaruk-garuk tanah sehingga berkumpullah air, yang muncullah air di sana. Lalu Hajar mengumpulkan air tersebut, maka jadilah Zam-Zam. Ya, ketika dia diajak misalnya ke kota Madinah, ya, diajak dia ke Masjid An-Nabawi, ke makamnya Nabi alaihissalam, ke makam Baqi'. Kemudian diajak dia ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi SAW setelah hijrah. Kemudian diajak dia ke Uhud, ya, ke Uhud. Bagaimana tempat tersebut menjadi saksi pertumpahan atau pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Di sana ada syuhada Uhud, orang-orang para sahabat yang memperjuangkan Islam, gugur mereka di perang Uhud, gugur di tempat di mana mereka terbunuh. Ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa pada anak-anak kita. Ya, saya berdoa mudah-mudahan kita semua diberi keluaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan agar kita ya bersama keluarga kita semua bisa berangkat menunaikan ibadah haji atau umroh ke tanah suci. Ya. Nah, ini penting sekali bagi kita untuk mengajak anak-anak ke tempat-tempat yang baik. Ya, luar biasa. Ya. Demikian juga kata beliau di sini, ya.
Ini ada faedah juga beliau berikan ya. Sebagian anak ya kalau disuruh cukur rambut susah kata beliau. Tapi kalau dia lihat orang-orang melakukan umroh ya, orang-orang melakukan umroh itu kan dia potong rambut. Bahkan sampai membotaki rambutnya. Ya, maka ini juga kata beliau bisa memberikan faedah. Ya, anak-anak itu melihat orang-orang yang mencukur rambutnya kemudian terinspirasi untuk mencukur rambutnya. Baik. Demikian juga kata beliau, ajak anak-anak ya untuk melihat hewan-hewan. Ya, kata beliau, wala yamtani'u an tadhhaba ma abna'ika ila hadiqatil hayawan. Masalan. Dan bukanlah suatu yang terlarang engkau misalnya mengajak anak-anakmu ke kebun binatang. Ya, ke kebun binatang. Ya, kemudian kita bisa melihat di sana berbagai macam makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tubayyin lahu qudratallah. Anda jelaskan ya kepada anak-anak tentang betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam penciptaannya, demikian juga hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam pengaturan alam semesta. Ya, lihat hewan-hewan yang demikian bermacam-macam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya lihat di kebun binatang ada bunglon ya. Pernah nggak ibu-ibu lihat bunglon itu ya? Bunglon itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa berganti warna kulit. Subhanallah. Kita bisa melihat bagaimana hewan ini ya diberikan pelindungan. Dia hewan yang bukan hewan yang kuat dia. Ya, dia bukan hewan yang kuat, tapi Allah berikan bentuk pelindungan diri ya kepada dirinya dalam bentuk apa? Mengubah warna. Ya, dalam bentuk mengubah warna, bisa mengubah warna. Subhanallah. Ya, demikian besar hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada makhluk-makhluknya. Ya, kemudian lihat juga burung Raja Wali. Ya, lihat burung Raja Wali ya. Di bagian burung di sana ada burung yang demikian kuat. Kenapa Allah ciptakan dia memiliki cakar yang kuat ya, agar dia bisa mencekram musuhnya. Ya, demikian juga di sana ada singa, bagaimana karakternya singa. Ya, lihat juga berbagai macam tumbuhan. Ya, maka ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat lebah, ya, lihat lebah bagaimana koloni lebah di sana. Kalau memang ada lebah di kebun binatang, wallahu taala alam, ada nggak di kebun binatang itu lebah ya? Kebun binatang terbesar yang pernah saya kunjungi itu Ragunan. Ragunan ya, Ragunan yang ada di Pasar Minggu itu ya. Nah, itu cukup banyak koleksinya. Nah, itu asik itu kalau mau ajak anak-anak untuk melihat semua wahana yang ada di sana. Ya, kita bisa jelaskan bahwa makhluk Allah itu banyak sekali. Lihat yang namanya unta ya, apa fungsinya punuknya unta, kenapa ada punuknya ya. Lihat kuda Nil ya, hewan yang sangat besar ya. Makannya sangat banyak ya. Ini semua adalah ciptaan Allah yang luar biasa ya. Yang luar biasa ya. Kalau kita bisa mengarahkan anak-anak kita sambil berkunjung ke kebun binatang ini ya, mengarahkannya dengan baik, maka dia akan menjadi seorang hamba yang benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami demikian besar ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita. Ya, kita jelaskan tentang ya semua macam binatang-binatang yang ada di sana. Makanya bapaknya dan ibunya juga perlu banyak membaca. Ya, jadi kadang-kadang kita itu kalau ditanya anak-anak kita, kadang-kadang kita nggak tahu ya apa jawabannya. Alhamdulillah di sebagian kebun binatang itu, di sebagian wahana ada petugas-petugas yang mengarahkan ya, atau yang bisa menjelaskan. Ya, seperti saya baru tahu misalnya ketika ular yang diambil dari hutan dengan ular yang dipelihara dari kecil, ini karakternya berbeda. Ya, saya dijelaskan oleh pawang itu, kalau ular yang diambil dari alam terbuka ini agresif dia. Jadi jangan deket-deket kita. Ya, agresif, dia bisa berusaha untuk keluar dari sarangnya. Tapi kalau ular yang dipelihara, ular yang dipelihara dari kecil oleh manusia, ini nggak agresif sama sekali. Dia bahkan tidak berusaha. Ada tikus pun dia nggak berusaha untuk mengejar.
Ya, ada mangsa itu dia nggak berusaha untuk mengejar, pasif saja nunggu diberi makan. Jadi makanya nunggu diberi. Ini kata si pawang, kalau ular-ular yang pasif ini kita taruh di hutan, mati dia. Ini kan menunjukkan bahwa lingkungan itu pengaruh ya sampai kepada hewan ya. Ular yang dibesarkan di kandang dari kecil itu tidak punya agresivitas, ya tidak punya keinginan untuk apa, menerkam musuhnya, mencari musuhnya. Akan banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan dari berkunjung ke kebun binatang, ya, atau berkunjung ke museum. Ini nggak disebutkan oleh Syekh, tapi kita tambahkan berkunjung ke museum. Nggak jadi masalah. Saya pernah tanya kepada Syekh Abdullah Mar'i, Syekh boleh nggak berkunjung ke museum? Boleh, kata Syekh. Bahkan itu bagus, sehingga kita punya wawasan tentang bagaimana kehidupan di masa lampau. Ya, ngelihat alat-alat. Sekarang anak-anak taunya gadget ya. Mereka nggak tahu yang namanya pesawat telepon. Ya, mereka tidak tahu bahwa dulu kalau mau telepon itu kita harus mutar nomor telepon. Krek, ya. Nggak tahu anak-anak kita, taunya ya HP itu. Ya, maka nggak apa-apa, ajak ke museum, lihat bagaimana rumah-rumah orang terdahulu. Ya, saya paling suka itu kalau datang ke museum ya. Makanya kalau di suatu negeri ada museum yang bisa dikunjungi, saya biasanya datang ke museum itu ya, untuk mengetahui bagaimana latar belakang sejarah tempat tersebut. Ya, apalagi misalnya ke laut ya, ada snorkeling misalnya, nggak jadi masalah snorkeling, ya nyelam dia untuk melihat bagaimana kehidupan di bawah laut. Dan tempat-tempat lainnya yang memberikan manfaat kepada anak-anak kita, ya. Jadi jangan sembarangan mengajak anak-anak ke tempat-tempat yang memberikan efek negatif kepadanya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang pengaruh tamu ya. Ternyata tamu yang berkunjung ke rumah kita pun memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Bagaimana pengaruhnya dan bagaimana cara kita untuk menghadapinya, ya, maka hendaknya kita kita dapati, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.